Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ananda semua. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan meskipun dalam kondisi masa karantina atau masa darurat COVID-19, mudah-mudahan kita masih senantiasa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yang insya Allah mudah-mudahan menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ananda semua, di minggu lalu kita sudah membahas terkait tentang kadar zat, rumus empiris, dan rumus molekul. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan stokiometri reaksi kimia atau perhitungan yang berkaitan dengan reaksi kimia. Ya, jadi kalau untuk stokiometri kimia itu jumlah reaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia itu dapat ditentukan atau dapat dihitung dari persamaan reaksi setara. Jadi kalau persamaan reaksinya sudah setara, kita bisa menentukan besaran apapun yang diminta. Nah, hubungan kuantitatif tersebut ditunjukkan oleh perbandingan koefisien. Jadi di sini hubungannya adalah kaitannya dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, karena 1 mol zat itu mengandung jumlah partikel yang sama, ingat 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka koefisien reaksi juga menyatakan perbandingan molnya. Ya, jadi koefisien reaksi di sini menyatakan perbandingan mol. Nah, perbandingan mol antara reaksi dan mol produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Coba perhatikan contoh tabel berikut ini. Ini ada reaksi antara logam natrium dan gas klorida membentuk NaCl. Jadi dalam 2 atom Na itu menghasilkan 2 atom Na direaksikan dengan 1 molekul gas Cl2 membentuk 2 unit rumus NaCl. Jadi perbandingannya adalah 2 atom dengan 1 molekul gas Cl2 akan membentuk 2 NaCl, atau 2 mol Na itu akan tepat bereaksi dengan 1 mol Na membentuk 2 mol NaCl. Kalau mol Na-nya 1, maka mol Cl-nya adalah 0,5. Kenapa? Karena perbandingannya adalah 2:1:2, dan mol NaCl-nya yang dihasilkan adalah 1 mol. Kalau seandainya mol Na-nya itu adalah 0,04, maka mol gas Cl2-nya adalah 0,02, dan mol NaCl-nya sama 0,04. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 2. Jadi perbandingannya pun juga sama. Kalau seandainya ada 15 mol Na, berarti gas Cl-nya yang diperlukan adalah 7,5 mol, dan NaCl yang dihasilkan adalah 15 mol NaCl. Nah, dari contoh perbandingan tersebut, ya, perbandingan mol Na, mol Cl, dan mol NaCl adalah 2:1:2. Perbandingan mol ini menunjukkan jumlah mol produk yang dapat diperoleh dari sejumlah mol reaksi atau sebaliknya. Jadi mol ini bisa menunjukkan seberapa besar jumlah produknya dari sejumlah mol reaktan yang diperlukan, ya. Atau bisa kita buat perbandingannya mol koefisien zat A per mol zat A per mol zat B sama dengan koefisien zat A per koefisien zat B. Atau kalau kita buat hubungannya, kalau kita mau mencari mol A, berarti koefisien A per koefisien B dikali dengan mol zat B. Contoh, jadi kalau kita buat secara universal, ini kita mau mencari mol A, berarti
mol zat yang ditanya atau mol zat A-nya, ini mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Ya. Nah, secara umum kalau dalam stoikiometri kimia itu bisa kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya. Jadi namanya juga stoikiometri reaksi, maka harus menuliskan persamaan reaksi. Setelah menuliskan persamaan reaksi, langkah berikutnya itu adalah setarakan persamaan reaksi tersebut. Jadi dalam stoikiometri reaksi kimia itu persamaan reaksinya wajib setara. Kemudian setelah disetarakan, itu langkah berikutnya adalah yang pertama masukkan datanya dalam bentuk mol, ya dalam bentuk mol ke dalam persamaan reaksi, atau kalau seandainya dia datanya adalah volume, maka masukkan data dalam bentuk volume jika suhu dan tekanan yang sama. Jika suhu dan tekanannya sama ke dalam persamaan reaksi. Jadi yang dipakai kalau seandainya bentuknya volume adalah kalau seandainya suhu dan tekanannya sama. Ya, karena kan volumenya sebanding dengan koefisien. Jadi ini harus wajib diubah ke dalam bentuk mol dulu. Kalau udah dalam bentuk ke mol, baru langkah berikutnya adalah tentukan mol zat yang ditanya dengan cara membandingkan koefisien reaksi. Jadi kalau salah satu mol zatnya sudah dapat, mol zat yang lain pun juga bisa kita dapatkan dengan cara membandingkan koefisien reaksi. Baru langkah yang terakhir adalah mengkonversi atau menghitung satuan jumlah zat yang diperlukan. Jadi dari mol tersebut kita konversikan dalam bentuk satuan gram, jumlah partikel, mr atau volume, tergantung yang dibutuhkan. Ya. Nah, jadi ini peta konsepnya. Jadi dasar dari stoikiometri reaksi kimia itu adalah molnya. Jadi kalau kita sudah dapat mol dalam suatu zat, itu untuk mol zat yang lain kita bisa dapat. Kalau seandainya yang pertama molnya itu kita mau konversi ke massa. Ya. Jadi kalau mau dikonversikan ke massa, mol sama dengan atau gram sama dengan mol dikali dengan mr. Tapi kalau yang diketahui massa, kalau yang diketahui ini massa, kita mau ngubah ke mol, maka molnya sama dengan gram per mr. Ya. Nah, itu kalau seandainya kita ubah dari massa ke mol. Yang kedua, kalau seandainya kita mau mencari molaritas tapi diketahui molnya. Berarti kemarin kan sudah kita bahas kemolaran atau molaritas, yaitu mol per volume. Kalau sebaliknya gimana? Yang diketahui molaritas tapi kita mau ubah ke kita mau ubah ke molnya. Maka molnya ini menjadi molaritas dikali dengan volume. Ya, ini volumenya dalam satuan liter. Nah, kalau seandainya dari mol kita mau mencari jumlah partikel, ya. Kalau dari mol mau mencari jumlah partikel, masih ingat jumlah partikel adalah mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau kebalikannya, dari jumlah partikel mau ke konsep mol, itu berarti molnya sama dengan jumlah partikel dibagi dengan, ini bukan mr, tapi dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini kopas tapi belum diedit. Ya, jadi molnya sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian kalau kita mau mencari perbandingan mol zat yang bereaksi, ya ingat mol zat yang bereaksi ini sebanding dengan koefisien. Jadi mol zat A per mol zat B sama dengan koefisien A per koefisien B. Atau seperti tadi, mol zat yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Nah, yang terakhir, kalau seandainya
yang ditanya adalah volume. Ingat volume kemarin, volume molar atau stoichiometry gas itu kan bergantung dengan keadaan. Jadi ada sekitar 4 keadaan di sini. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama dalam keadaan STP, yaitu volumenya adalah mol dikali dengan 22,4 liter. Yang kedua keadaan RTP, yaitu mol dikali 24,4 liter. Yang ketiga dalam suhu dan tekanan yang sama, volume zat A atau volume zat 1 per volume zat 2 sama dengan mol zat 1 per mol zat yang kedua. Dan yang terakhir, kalau seandainya suhu dan tekanannya memiliki nilai tertentu di luar STP ataupun di luar RTP, yaitu menggunakan persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Ya, jadi dasarnya adalah di konsep mol. Setelah itu kita cari molnya, baru kita konversikan ke besaran yang diminta. Oke, kita akan lihat contohnya. Contoh yang pertama, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen membentuk gas amoniak. Menurut persamaan reaksi, N2 plus 3H2 membentuk 2NH3. Jika jumlah gas amoniak yang dihasilkan sebesar 1,5 mol, maka tentukan yang pertama jumlah mol gas N2 yang diperlukan. Yang B, volume gas H2 dalam keadaan STP yang dibutuhkan. Ya. Jadi cara menjawabnya yang jelas, langkah pertama itu kan kita harus menuliskan persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksi yang setara adalah N2 plus 3H2 membentuk 2NH3. Kalau belum setara gimana, Pak? Ya, kalau belum setara berarti harus kita setarakan terlebih dahulu. Kemudian yang pertama yang diketahui adalah mol gas NH3-nya 1,5 mol. Jadi di sini sudah diketahui, yaitu mol dari amoniak atau NH3-nya adalah 1,5 mol. Ingat, mol zat yang bereaksi itu kan sebanding dengan koefisiennya, atau mol A sama dengan koefisien A per koefisien B kali mol zat B. Jadi kalau seandainya kita mau mencari mol zat yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Yang di sana siapa? Di sini yang ditanya adalah mol N2. Berarti koefisien dari N2 per koefisien NH3, koefisien NH3 dibagi dengan mol NH3. Koefisien N2 di sini nilainya adalah 1. 1 biasanya nggak ditulis. Berarti koefisien N2 sama dengan 1. Koefisien NH3 di sini nilainya adalah 2. Berarti 1 per 2 dikali dengan mol zat yang diketahui. Siapa yang diketahui? Yang diketahui adalah NH3. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui molnya adalah 1,5 mol. Berarti 1 per 2 dikali 1,5 mol. Atau hasilnya sebesar 0,75 mol. Ya. Jadi mol gas N2 yang diperlukan adalah sebesar 0,75 mol. Kemudian yang kedua, volume gas H2 dalam keadaan STP yang dihasilkan. Volume STP adalah mol kali 22,4 liter. Tapi mol H2-nya belum ada. Berarti kita cari dulu, masih sama. Mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien NH3 dikali dengan mol NH3. Pak, kok NH3? Ya karena NH3 di sini molnya sudah diketahui. Kalau seandainya pakai koefisiennya N2 boleh nggak, Pak? Boleh, asalkan mol NH2-nya sudah diketahui terlebih dahulu. Ya, jadi mau pakai N2, mau pakai NH3 sama aja. Tapi kalau seandainya di sini diganti dengan N2, maka mol NH3 di sini juga diganti dengan mol N2. Ya. Jadi koefisien H2-nya ini 3, maka 3. Koefisien NH3-nya adalah 2, berarti 3 per 2 dikali dengan mol dari NH3. Mol NH3-nya adalah 1,5 mol. Maka hasilnya adalah
2,25 mol. Ya, jadi mol H2-nya atau mol gas H2-nya adalah 2,25 mol. Kemudian yang ditanyakan tadi volume H2 dalam keadaan STP, berarti 22,5 dikali 2,25 dikali 22,4 liter, atau hasilnya sekitar 50,4 liter. Ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebanyak 3,36 gram logam Fe tepat habis bereaksi dengan 100 ml larutan HCl. Menurut persamaan reaksi, ini persamaannya 2 Fe plus 6 HCl membentuk 6 FeCl3 plus 3H2. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, tentukan yang pertama molaritas larutan HCl, yang kedua volume gas yang dihasilkan pada keadaan STP. Siapa sih yang dihasilkan gasnya di sini? Kita lihat persamaannya. Ini yang dihasilkan FeCl3 fasanya aquos atau larutan, dan H2 fasanya gas. Berarti gas yang ditanya adalah gas dari H2. Oke. Nah, cara pengerjaannya tetap masih sama, setarakan dulu ya. Tapi di sini kan yang pertama diminta adalah mol dari Fe-nya. Yang ditanya adalah molaritas ya. Molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Sedangkan di sini yang diketahui adalah massa dari Fe-nya. Ya, jadi kita cari massa Fe atau mol Fe-nya gram per AR, yaitu 3,36 per 56. Hasilnya adalah 0,06 mol. Baru dari sini kita dapat molaritas dari HCl. Ingat, molaritas adalah mol per volume. Jadi mol Fe-nya atau molaritas dari mol HCl-nya, di sini yang diketahui Fe, berarti kita cari mol Fe-nya dulu 0,06. Yang diminta molaritas HCl. Ya, molaritas HCl-nya mol per volume. Tapi mol HCl-nya belum ada. Kita cari mol HCl-nya dulu. Koefisien dari HCl per koefisien dari Fe kali mol dari Fe. Jadi koefisien HCl-nya di sini adalah 6. Maka kita cari 6 per koefisien Fe-nya di sini 2. Berarti 6 per 2 dikali dengan mol Fe. Mol Fe-nya adalah 0,06 dikali 0,06, atau hasilnya adalah sebesar 0,18 mol. Jadi ini mol HCl, ini mol Fe. Jadi yang diketahui Fe ya. Yang ditanya siapa? HCl. Bisa kita cari pakai perbandingan koefisien. Berarti nanti mol HCl, molaritas HCl-nya sama dengan mol per volume. Molnya 0,18, volumenya 100 mili. Ingat, ini kan dalam volume yang liter, berarti ini kita buat liter jadi 0,1. Maka volume molaritasnya adalah 0,18 dibagi 0,1, atau hasilnya sebesar 0, kayaknya bukan 0,018 deh. Bener gak? Bukan 0,018, tapi hasilnya adalah 1,8 molar. Ya, coba di cross check lagi, benar nggak? Kayaknya 0,18 dibagi 0,1, hasilnya adalah ya 1,8 molar. Ya, nah itu untuk molaritas dari HCl. Selanjutnya yang B, volume gas STP yang dihasilkan. Volume STP masih sama, mol kali 22,4 liter. Ya, karena gasnya adalah gas H2, berarti cari mol H2-nya dulu. Koefisien H2 per koefisien Fe kali mol Fe. H2-nya koefisiennya 3. Berarti 3 per 2
dikali dengan mol Fe-nya tadi 0,06. Berarti kali 0,06. Hasilnya adalah 0,09 mol. Ya, ini mol H2-nya, baru cari volume H2 dalam keadaan STP, yaitu 0,09 dikali 22,4 liter, atau hasilnya sebesar 2,016 liter. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga,